Film dibuka dengan tokoh utama Jack Sully di mana menceritakan kehidupannya yang sederhana dan damai bersama keluarganya di Pandora sebagai kepala suku Omaticaya. Dia dan istrinya Neytiri memiliki total 5 anak, 2 putra bernama Neteyam dan Loak, seorang putri bernama Tuk, putri angkat mereka Kiri, dan seorang anak manusia bernama Spider. Jack juga mengklarifikasi bahwa Kiri adalah putri dari sahabatnya, Grace, yang meninggal saat membantu orang-orang Na'vi berperang melawan manusia. Adapun Spider, dia adalah anak yang tertinggal saat semua manusia kembali ke bumi setelah kalah dalam pertempuran. Kelima anak Jack bermain bersama dan saling menjaga. Meski berbeda warna dan ukuran tubuh, Jack menyebutkan bahwa semua anaknya hidup bersama layaknya sebuah keluarga. Namun, Neytiri tidak menyukai Spider karena dia merupakan putra Kolonel Miles Quaritch, orang jahat yang hampir melenyapkan bangsa Na'vi. Spider tertinggal di Pandora karena ia terlalu kecil untuk diangkut kembali ke bumi. Di sisi lain, Kiri memiliki hubungan khusus dengan Spider dan sangat menyukainya. Karena anak manusia itu telah menghabiskan seluruh hidupnya dengan orang-orang Na'vi, ia berpikir bahwa ia adalah salah satu dari mereka. Suatu malam, ketika Neytiri dan Jack sedang berbicara, mereka melihat beberapa pesawat luar angkasa yang terang di langit. Tiba-tiba pesawat luar angkasa itu mendekati mereka dan mulai membuat kekacauan. Habitat hutan Omaticaya dibakar dengan api, mengakibatkan kehancuran yang meluas dan kematian banyak hewan. Dari pesawat ruang angkasa, sekelompok tentara dengan artileri robot muncul dan menghabisi apapun yang tersisa di tempat itu. Neytiri dan Jack yang melihat dari jauh terkejut mengetahui bahwa itu adalah pesawat luar angkasa RDA yang membawa bangsa langit atau manusia yang ada di sana untuk menjajah Pandora dan membangun stasiun operasi utama lainnya. Adegan kemudian beralih ke salah satu laboratorium manusia tempat para ilmuwan berhasil membuat klon bangsa Na'vi dari sang kolonel. Dia telah diberi makan dengan ingatan dan data yang dikumpulkan sebelum kematiannya. Karena itu, klon kolonel tahu segalanya kecuali siapa yang membunuhnya dan bagaimana caranya. Bersama kolonel, para ilmuwan juga telah membuat klon tentara lain yang hadir selama serangan mereka sebelumnya di Pandora. Akibatnya, kolonel dan anak buahnya bertekad untuk menghancurkan Omaticaya dan khususnya Jack. Sementara itu, dalam upaya untuk menangkal serangan dari bangsa langit, Jack memimpin pasukan Na'vi menuju jalur pasokan kereta RDA. Dia berhasil menyusup dan berhasil mencuri amunisi dan persediaan makanan. Selama operasi ini, salah satu putranya Loak tidak mendengarkan perintahnya dan melukai dirinya sendiri. Jack menegurnya dan memintanya untuk lebih disiplin ke depannya. Di tempat lain, Kolonel Quaritch bertemu dengan seniornya, Jenderal Atmore. Dia memberitahu kolonel tentang teman terbang bangsa Na'vi yang disebut Scones yang tengah menyerang helikopter mereka. Mendengar ini, Quaritch membuat rencana untuk menyerbu hutan tempat mereka bertempur sebelumnya dan mengumpulkan beberapa informasi tentang mereka. Segera setelah itu, Quaritch tiba di hutan bersama anak buahnya yang lain. Sayangnya, anak-anak Jack juga bermain di hutan yang sama. Saat itu, kolonel melihat-lihat medan perang mereka sebelumnya dan menemukan pakaian robotnya dengan jenazahnya masih di dalam. Semua hal itu diamati oleh Loak dan dia segera menghubungi ayahnya dengan bantuan pemancar suara di lehernya. Jack mendengarkan ini dan menyarankan Loak menjauh dari mereka dan meninggalkan tempat itu segera. Jack dan Neytiri kemudian terbang menuju hutan untuk memeriksa keselamatan anak-anak mereka. Sedihnya, ketika Loak dan saudara-saudaranya mencoba melarikan diri, mereka ditangkap oleh manusia. Sang kolonel melihat lebih dekat ke jari-jari mereka dan mengetahui bahwa mereka adalah anak-anak dari saingan beratnya, yaitu Jack. Saat Neytiri dan Jack tiba di sana, mereka langsung menyerang para prajurit. Mereka berhasil membebaskan sebagian besar anak mereka, tapi tidak dengan Spider. Anak laki-laki itu sayangnya dibawa pergi oleh manusia yang jahat. Belakangan ketika kolonel menanyakan nama Spider, dia segera mengerti bahwa dia adalah putranya. Kembali ke Omaticaya, Jack mendekati istrinya dan menyarankan agar mereka meninggalkan tempat itu dan menuju pesisir timur. Dia khawatir Spider mengungkapkan lokasi mereka kepada kolonel dan orang-orangnya. Jack juga memberitahu Neytiri bahwa manusia akan terus menyerang mereka karena dialah yang telah membunuh Kolonel Quaritch sejak awal. Neytiri tidak ingin meninggalkan rumahnya yang indah, tetapi dia tahu apa yang dikatakan suaminya itu benar. Oleh karena itu, dia wajib bermigrasi dengannya. Di sisi lain, Jenderal Atmore menunjukkan kekejamannya pada Spider dengan menempatkannya di mesin berputar. Dia mencoba untuk mengekstrak informasi penting dari anak itu, tetapi tidak berhasil. Spider sangat mencintai kedua orang tua Na'vi-nya dan dia tidak mau mengalah. Anehnya, kolonel tidak tega melihat putranya dalam keadaan ini, sehingga dia segera menghentikan mesin pemutar. Dia kemudian mendekati jenderal dan memberitahunya bahwa dia akan menangani Spider dengan caranya sendiri.
Kemudian kolonel bertemu anak laki-laki itu di ruangan terpisah dan meyakinkannya bahwa dia bukan orang yang jahat. Dia juga mengungkapkan bahwa dia ada di sini untuk membawanya kembali ke bumi. Hal itu menghangatkan hati Spider dan dia akhirnya setuju untuk memberikan informasi yang diinginkannya. Di adegan berikutnya, Jack dan seluruh keluarganya meninggalkan kampung halamannya dan terbang dengan Scout mereka. Setelah terbang selama beberapa hari, akhirnya mereka tiba di sebuah tempat bernama Metkayina, tempat tinggal suku Na'vi lainnya. Surprisingly, suku Na'vi yang tinggal di sini berwarna lebih redup dan lebih suka tinggal di air. Melihat Jack dan keluarganya, mereka mulai mengolok-olok penampilan mereka. Tak lama kemudian, kepala suku Tonowari tiba di sana bersama istrinya. Dia merasa ragu dengan Jack dan keluarganya dan menyebutkan bahwa mereka tidak cocok untuk bertahan hidup di dalam air. Namun dengan putus asa untuk menyelamatkan keluarganya, Jack berjanji bahwa mereka akan segera beradaptasi dengan tempat itu. Dia kemudian mengungkapkan bagaimana dia dikejar oleh beberapa manusia. Mendengar hal tersebut, Tonowari akhirnya setuju untuk membiarkan mereka tinggal dan memberi mereka tempat berlindung. Dia juga meminta anak-anaknya untuk mengajari anak-anak Jack cara berenang dan menggunakan makhluk khusus mereka untuk bergerak di sekitar air. Sesuai dengan permintaan tersebut, anak-anak Tonowari membawa teman baru mereka ke laut dan mulai menunjukkan kepada mereka cara berenang. Sementara itu, Loak yang sangat nakal mencoba untuk berhubungan dengan makhluk laut, tetapi kehilangan kendali dan jatuh ke dalam air. Melihatnya, anak-anak Tonowari mulai tertawa. Saat semua ini terjadi, Kiri ternyata telah berada jauh di dalam lautan. Dia telah beradaptasi dengan baik di tempat itu, dan bahkan dapat mengendalikan beberapa makhluk laut. Keesokan harinya, saat Kiri sedang bermeditasi di bawah air, putra Tonowari, Aonang, dan teman-temannya mendekatinya, mulai mengolok-oloknya dan menyebutnya aneh. Melihat hal itu, Loak yang marah pun datang dan meninju Aonang. Belakangan ketika Jack mengetahui tentang insiden tersebut, dia dengan marah memerintahkan putranya untuk pergi dan meminta maaf kepada Aonang karena dia adalah putra pemimpin klan. Dengan enggan, Loak setuju dan meminta maaf. Meski Aonang memaafkannya di depan orang lain, jauh di lubuk hatinya dia masih marah. Jadi untuk memberi Loak pelajaran, dia membawanya ke sebuah tempat yang telah direncanakan dengan dalih berenang. Loak benar-benar tidak menyadari bahwa ada predator laut yang berbahaya di daerah tersebut. Beberapa saat kemudian, saat Loak sedang memancing, predator besar berenang ke arahnya dengan cepat. Dengan ketakutan, Loak mencari bantuan tetapi gagal menemukan siapapun. Tapi saat itu makhluk besar bernama Payakan datang untuk menyelamatkannya. Dengan cepat membunuh pemangsa itu dengan menggunakan kepalanya yang lebar. Di sini kita mengetahui bahwa Payakan adalah seorang tulkun, makhluk yang damai dan cerdas. Ada ribuan tulkun di laut yang dianggap Metkayina sebagai keluarga spiritual mereka. Payakan adalah yang terbesar dan terkuat dari semuanya. Sementara itu, Loak diselamatkan dan dibawa ke permukaan oleh Payakan. Loak juga membantu makhluk itu dengan mencabut beberapa tombak yang tertancap dan menyakitinya. Dengan ini, keduanya menciptakan ikatan yang indah dan berteman satu sama lain. Selanjutnya, saat Loak sampai di darat, dia dipanggil oleh Tonowari. Pemimpin klan yang tegas itu telah mengetahui tentang kejahatan putranya dan ingin Aonang meminta maaf. Namun Loak yang berjiwa besar bertanggung jawab atas tindakannya dan berbohong bahwa Aonang tidak ada hubungannya dengan itu. Ini akhirnya membuat Aonang mengerti bahwa suku Na'vi yang baru tidaklah buruk. Setelah beberapa waktu, Loak bertemu kembali dengan saudara laki-lakinya dan teman-temannya dan menjelaskan bagaimana Payakan menyelamatkan hidupnya. Yang mengejutkannya, tidak ada yang percaya padanya. Sebaliknya, mereka mengungkapkan bahwa Payakan adalah seorang pembunuh dan itulah sebabnya ia ditinggalkan oleh para tulkun lainnya. Di sisi lain, Spider memberi arahan kepada kolonel tentang beberapa budaya Na'vi dan membawanya ke gunung untuk memilih Scout untuknya. Tak lama kemudian, dia juga mendapat informasi tentang kemungkinan lokasi Jack dan menuju ke tempat suku Metkayina dengan pasukannya. Saat tiba, dia menemui beberapa Na'vi di sana dan bertanya apakah mereka mengenal Jack. Ketika para Na'vi mengatakan tidak, manusia jahat itu membunuh salah satu dari mereka dan juga membakar rumah mereka. Meskipun demikian, para Na'vi tetap berpegang dengan ucapan mereka. Tidak punya pilihan, sang kolonel memberi isyarat kepada timnya untuk melakukan rencana B. Sekarang dia ingin membunuh para tulkun dalam jumlah besar, berharap hal ini pada akhirnya akan menarik Jack. Dengan membunuh mereka, para manusia jahat itu berpikir juga akan mendapatkan keuntungan lainnya. Tulkun memiliki cairan berharga di dalam otaknya yang dapat meningkatkan umur panjang. Di bumi, 1 liter cairan ini akan menghasilkan jutaan dolar. Segera beberapa pemburu mulai mengejar monster laut itu. Mereka menembakkan banyak pelacak dan membuat mereka tidak sadarkan diri. Dalam adegan yang memilukan, kita bisa melihat seorang ibu tulkun mati secara brutal, sementara anaknya terlihat dalam keadaan syok.
Manusia akhirnya pergi dengan pelacak masih tertancap pada Tulkun. Ketika suku Metkayina mengetahui bahwa teman mereka terbunuh, mereka menjadi marah dan memutuskan untuk membalas dendam. Namun Jack menenangkan mereka dan menyebutkan bahwa mereka perlu memberitahu para Tulkun tentang pelacak itu terlebih dahulu. Inilah satu-satunya cara mereka untuk dapat mencegah serangan lanjutan dari para manusia jahat itu. Begitu Loak mendengar ini, dia pergi untuk memberitahu sahabatnya Payakan tentang itu. Aonang dan beberapa penduduk setempat lainnya juga bergabung dengannya. Setelah beberapa saat, mereka akhirnya bertemu Payakan dan langsung berusaha menarik pelacak darinya. Tapi saat itu, kolonel dan kru pemburunya tiba dengan kapal paus mereka. Setelah melihat mereka, Loak menghubungi ayahnya dan memberitahu dia tentang situasi yang terjadi. Pada saat yang tepat, dia dan teman-temannya juga berhasil mengeluarkan pelacak dari tubuh Payakan. Setelah itu mereka bersembunyi di bawah air dan kru kolonel mulai mencari mereka. Sementara itu, Jack menemui Tonowari dan memberitahunya bahwa anak mereka dalam keadaan bahaya. Hal ini sangat mengkhawatirkannya dan dia dengan cepat memerintahkan rakyatnya untuk bersiap berperang. Jack dan Neytiri juga mengambil senjata mereka dan tak lama kemudian semuanya berkumpul menuju medan perang. Di sisi lain, sang kolonel memerintahkan krunya untuk melancarkan serangan mereka ke Tulkun dan menemukan anak-anak Jack. Setelah mencari beberapa saat, mereka akhirnya menemukan Kiri dan Tuk dan menangkap mereka dengan jaring. Loak mencoba untuk merobek jaring tersebut tetapi ia tak berhasil sampai dirinya sendiri tertarik ke atas kapal. Segera sang kolonel datang dan memborgol mereka di pagar kapal. Kolonel kemudian mengambil pemancar suara Loak dan meminta Jack untuk menyerah demi keselamatan anak-anaknya. Karena tidak punya pilihan, Jack setuju dengan permintaan kolonel. Pada saat yang sama, Payakan memperhatikan sahabatnya Loak yang tengah diborgol di geladak dan memutuskan untuk menyelamatkannya. Dengan penuh risiko, dia tiba-tiba melompat ke geladak dan mulai menggerakkan siripnya yang besar. Hal itu membuat banyak tentara jatuh dari kapal dan memancing keributan. Memanfaatkan gangguan itu, Jack dan para Metkayina juga melancarkan serangan terhadap kolonel dan pasukannya. Mereka ingin menyelamatkan anak-anak mereka tetapi juga ingin balas dendam. Sementara itu, Spider merusak pengontrol kapal paus yang mengakibatkan kapal itu menabrak batu dan air laut pun mulai memenuhi isi kapal. Selanjutnya, Jack dan putra sulungnya Neteyam segera naik ke dek dan membebaskan Loak, Tuk, dan Kiri. Mereka kemudian memerintahkan anak-anak untuk kembali ke tempat yang aman, tetapi Loak menolak. Sebaliknya, dia memutuskan untuk menyelamatkan saudara angkatnya, Spider. Neteyam juga bergabung dengannya dan setelah sedikit mencari, mereka menemukan Spider. Ketika mereka hendak meninggalkan kapal, kolonel melihat mereka dan melepaskan tembakan. Sayangnya Neteyam terkena salah satu peluru dan terluka parah. Loak dan Spider segera membawanya ke pantai dan bertemu ibu mereka, tetapi karena kehilangan banyak darah, ia meninggal dunia. Melihat putranya meninggal tepat di depan matanya, Neytiri mulai menangis dan berteriak keras. Sementara itu, kolonel jahat berhasil menangkap Kiri dan Tuk menggunakan skonnya. Dia kemudian menghubungi Jack dan mengatakan bahwa kedua putrinya bersamanya. Setelah mendengar itu, Jack berusaha menenangkan Neytiri dan mereka bersiap untuk menyelamatkan putri mereka. Dengan penuh amarah, Neytiri memanggil Skon, meraih busur dan anak panahnya dan terbang menuju kapal. Segera Jack juga mendekati kapal dan membuat sebuah ledakan yang berhasil menewaskan orang-orang kolonel. Neytiri juga tiba di sana dan mulai menembakkan panah ke manusia yang tersisa dan membunuh mereka seketika. Sementara itu, Jack menemukan putri kecilnya Tuk dan membebaskannya. Tetapi pada saat yang sama, kolonel juga muncul. Dia menahan Kiri dengan menodongkan sebuah pisau. Dia kemudian mengancam Jack untuk meletakkan senjatanya dan dengan terpaksa Jack melakukannya. Sementara itu, Neytiri yang merasa dendam menangkap Spider dan mengancam akan membunuhnya. Awalnya kolonel menyebutkan bahwa dirinya tidak ada hubungannya dengan Spider. Tetapi ketika Neytiri membuat sayatan kecil di dada anak laki-laki itu, dia segera melepaskan Kiri. Dengan ini, Neytiri dan keluarganya bersiap untuk pergi. Tetapi sang kolonel menyebutkan bahwa dia akan kembali memburu Jack dan membunuhnya. Namun Jack menyadari bahwa dia perlu melenyapkan sang kolonel untuk menjalani kehidupan yang damai. Oleh karena itu, dia kembali ke medan perang. Kali ini musuh bebuyutan bertarung satu sama lain. Setelah bersusah payah dalam pertarungan itu, Jack akhirnya menang. Dia berhasil melingkarkan lengannya di leher kolonel dan membuatnya pingsan. Jack berasumsi bahwa dia sudah mati dan membiarkannya tenggelam di air. Sayangnya, dia juga kesulitan bernafas dan mulai tenggelam ke dasar laut. Namun pada saat yang sama, Loak datang untuk menyelamatkannya dan membawanya kembali ke permukaan. Setelah itu, Payakan membawa seluruh keluarga Jack ke pantai. Di sisi lain, Spider juga menarik ayah kandungnya keluar dari air dan menyelamatkan nyawanya. Namun ketika sang kolonel memintanya untuk meninggalkan tempat itu bersamanya, Spider menolak dan kembali ke keluarga angkatnya. Di adegan terakhir, keluarga Jack dan seluruh suku Metkayina mengubur tubuh Neteyam di dasar lautan dan tanaman di sana memeluknya dengan hangat.
Film diakhiri dengan Jack mengingat kenangan terbaiknya bersama Neteyam dan menyadari bahwa dia ada di surga bersama dewa-dewa mereka.